Kami dari kelompok 5 Adat Bali akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan memperkenalkan dulu kelompok kami. Saya Indira Kusumasari. Saya Chelsea Leovita. Saya Sabang Prana Ginting. Saya Saskia Nanda. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami selama ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah adat Bali. Pulau Bali terkenal dengan budaya dan adat istiadatnya yang sangat khas. Adat Bali lahir dari perpaduan tradisi lokal prasejarah dengan pengaruh Hindu budaya yang datang dari India melalui Jawa. Keunikan adat Bali terletak pada kemampuannya menjaga identitas budaya meskipun dipengaruhi berbagai kekuatan luar. Mulai dari Majapahit hingga kolonial Belanda, adat ini tidak hanya mengatur kehidupan sosial, tetapi juga menyatu dengan agama, seni, dan hubungan manusia dengan alam. Sistem adat dalam kehidupan Bali. Adat Bali memiliki kekhasan yang menyatu dalam struktur sosial dan keagamaan, yaitu desa adat. Setiap desa memiliki pura desa sebagai pusat ritual yang mengatur tanah, tradisi, dan hukum melalui awing-awing. Yang kedua, Banjar. Unit sosial yang menjadi pusat kehidupan sehari-hari di mana warga saling membantu dalam upacara, pernikahan, hingga kematian. Yang ketiga, Trihita Karana. Falsafah harmoni antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam. Yang keempat, upacara keagamaan. Hidup masyarakat Bali dipenuhi upacara sejak lahir hingga meninggal. Yang kelima, ritual besar seperti ngaben, melasti, galungan, dan kuningan menjadi simbol adat sekaligus spiritualitas. Yang keenam, seni dan budaya. Tari, gamelan, ukiran, dan arsitektur pura adalah bagian integral dari adat. Seni berfungsi sebagai persembahan, bukan hanya hiburan saja. Selanjutnya, saya akan membahas perkembangan budaya dulu dan sekarang. Budaya Bali dulu atau di masa tradisionalnya, kepercayaan awal sebelum Hindu-Buddha, masyarakat Bali menganut animisme dan dinamisme, memuja roh leluhur, gunung, laut, dan alam. Sistem sosial dan hukum. Desa adat dengan awing-awing menjadi pusat kehidupan. Banjar berfungsi sebagai wadah gotong royong, baik untuk upacara maupun urusan sosial. Sistem dan tradisi. Seni tari, gamelan, ukiran, dan arsitektur pura sangat berkembang pesat. Seni di Bali dianggap persembahan suci dan bukan hanya hiburan saja. Upacara adat. Hampir setiap fase hidup diiringin upacara. Dari lahir, 3 bulanan, dewasa, metatah, pernikahan, hingga meninggal. Kehidupan agraris, sistem subak atau irigasi sawah, tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga spiritual, karena terkait dengan pura dan upacara pertanian. Yang kedua, budaya Bali sekarang, atau di zaman modern sekarang. Sejak abad ke-20, Bali dipromosikan Belanda sebagai pulau kebudayaan. Kini Bali dikenal dunia sebagai destinasi wisata budaya dengan tarian, gamelan, dan upacara sering dipentaskan jadi untuk wisatawan. Yang pertama, transformasi seni. Seni tari tradisional yang dulu sakral kini ada 2 bentuk. Yang pertama, sakral tetap dilakukan di pura. Misalnya tari rejang dan baris gede. Dan profan dikemas untuk hiburan wisata, misalnya tari kecak dan legong. Yang kedua, upacara adat. Beberapa upacara masih berlangsung megah, tetapi ada juga yang disederhanakan agar tidak membebani ekonomi keluarga. Yang ketiga, kehidupan sosial. Desa adat tetap kuat, bahkan difungsikan untuk mengatur pembangunan pariwisata hingga masalah lingkungan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, saya akan menunjukkan materi dari teman saya terkait tentang perkembangan tata rias di Bali dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Tata rias pengantin Bali pada zaman dahulu sangat kental dengan nuansa sakral dan penuh dengan makna simbolis. Riasan menggunakan bahan alami seperti bedak beras atau pewarna dari tumbuhan, sementara busana didominasi kain songket, selendang serta perhiasan emas yang melambangkan kebesaran dan kesucian. Pengerjaannya dilakukan oleh juru rias adat yang dipercaya memahami nilai spiritual. Seiring perkembangan zaman, tata rias pengantin Bali kini mengalami perubahan dengan sentuhan modern, riasan lebih halus dan tahan lama berkat penggunaan kosmetik internasional. Busana hadir dengan variasi warna serta desain yang lebih fleksibel, namun tetap menjaga ciri khas tradisi. Perbedaan antara unsur klasik dan modern ini membuat tata rias pengantin Bali tetap lestari sekaligus relevan dengan tren masa kini. Nah, perkembangan tata rias dulu dan sekarang memiliki beberapa ciri khas teman-teman. Yang pertama ialah sakral dan simbolis. Tata rias pengantin maupun upacara adat di Bali dahulu sangat kental dengan makna religius. Setiap riasan, busana, hiasan kepala, bahkan warna kain tersebut mengandung kesucian dan status sosial. Misalnya, pengantin payas agung hanya digunakan oleh bangsawan dan keluarga kalangan atas. Yang kedua ialah mengikuti tatanan sosial. Bentuk tata rias dibedakan menurut status, antara lain bangsawan, rakyat biasa. Jenis upacara yaitu perkawinan, potong gigi, ngaben, dan daerah Buleleng, Badung, Gianyar, Jembara, dan lain-lain. Nah, hal tersebut mengandung status sosial seperti kalangan atas, menengah, hingga bawah. Yang ketiga ialah bahan-bahan tradisional. Tata rias di Bali menggunakan bahan alami seperti serbuk kunyit, bedak beras, minyak kelapa, hingga pewarna alami teman-teman. Yang keempat ialah proses ritual. Sebelum dilakukan, biasanya ada doa atau upacara kecil agar dianggap suci dan diberkati. Tata rias tidak sekedar mempercayai, tapi juga media spiritual untuk memuliakan dewa dan leluhur, sehingga beberapa pengantin wanita sebelum melakukan rias tersebut melakukan sedikit doa atau upacara teman-teman agar makeup yang dihasilkan lebih memiliki aura yang terbuka teman-teman. Yang ke ciri khas tata riasnya ialah yang pertama penggunaan mahkota tinggi atau gelungan. Mahkota pengantin wanita tinggi dan besar sehingga disebut gelungan Garuda Mungkur. Hiasan ini menandakan status sosial dan simbol keagungan. Yang kedua ialah warna rias yang khas. Warna dominannya adalah emas, merah, dan putih. Emas melambangkan kemegahan dan kekayaan, merah untuk keberanian dan energi, putih untuk kesucian. Yang ketiga adalah busana tradisional megah. Para pengantin wanita mengenakan kain songket, selendang, dan hiasan perada emas. Pengantin pria memakai kain khas, sabuk perada, dan keris sebagai simbol pelindungan dan kehormatan. Yang keempat ialah hiasan bunga dan perhiasan. Penggunaan bunga segar seperti cempaka, kantil, dan bunga mawar menjadi ciri khas pengantin Bali teman-teman. Yang kelima ialah riasan wajah. Wajah pengantin diiris agar tampak lebih anggun dan suci dengan bedak putih atau kunyit sebagai dasar. Alis digambar tegas, mata diberi garis halus untuk menunjukkan ekspresi. Yang keenam, variasi sesuai status sosial dan daerah. Tata rias berbeda-beda antara pengantin bangsawan, payas agung, dan rakyat biasa, payas madya atau nista. Setiap daerah, Buleleng, Badung, Gianyar, Jembrana memiliki ciri khas tersendiri dalam hiasan kepala, busana, dan aksesoris. Setiap tata rias itu disesuaikan dengan status sosial mereka. Yang terakhir ialah ritual pendamping rias. Sebelum dan selama proses rias, biasanya ada doa atau ritual kecil untuk memberkati pengantin. Tata rias bukan hanya soal penampilan, tapi bagian dari upacara sakral. Nah, kalau tadi kita bahas tata rias secara zaman dahulu, sekarang kita akan bahas tata rias adat Bali di zaman modern atau di zaman sekarang teman-teman. Yang pertama, estetika dan modernisasi. Tata rias kini tetap mempertahankan unsur tradisi, tetapi sudah dipadukan dengan kosmetik modern seperti foundation, bedak padat, lipstick, dan eyeshadow. Hasilnya lebih praktis, tahan lama, dan sesuai standar kecantikan masa kini. Yang kedua ialah berfungsi ganda. Tata rias adat tidak hanya digunakan untuk upacara sakral, tapi juga untuk keperluan hiburan, pariwisata, kompetisi seni, contohnya seperti tali legong dan kocak ditambahkan dengan tata rias khas agar menarik wisatawan teman-teman. Jadi fungsi ini memiliki yang pertama ya sebagai upacara, yang kedua ya sebagai
pertunjukan yang ditunjukkan kepada wisatawan yang bisa menjadi sebuah kemajuan daripada dulu dan sekarang teman-teman. Yang ketiga ialah sebagai kreasi dan inovasi. Pada Perias Bali kini mengembangkan variasi tata rias pengantin Payas Agung, Payas Madya, Payas Nista, bahkan ada versi kreasi modern untuk menyesuaikan kebutuhan pasangan muda. Yang keempat ialah pendidikan formal. Saat ini tata rias juga dipelajari di sekolah kejuruan, kampus seni, dan kursus rias. Hal ini menunjukkan bahwa tata rias tidak hanya diwariskan turun-temurun, tapi juga menjadi bagian dari profesi dan industri kecantikan. Kalau di zaman dulu hanya dilakukan oleh para leluhur yang profesional yang sudah turun-temurun. Kalau sekarang sudah bisa dimiliki oleh semua orang yang bisa mempelajarinya di sekolah ataupun kampus seni teman-teman. Yang selanjutnya ialah globalisasi. Karena pariwisata, tata rias Bali kini mendunia, banyak wisatawan yang tertarik mencoba riasan Bali dalam sesi foto atau pertunjukan budaya. Jadi jika wisatawan berkunjung ke Bali teman-teman, mereka bisa mencoba makeup adat Bali untuk sesi pemotretan atau bahkan hanya untuk mencoba saja. Selanjutnya ialah ciri khas dari pengantin Bali modern teman-teman. Yang pertama ialah warna kecoklatan pada riasan mata. Penggunaan warna kecoklatan pada riasan mata memberikan kesan natural dan elegan, mencerminkan keindahan alami Bali. Warna kecoklatan pada riasan mata tersebut melambangkan bahwa riasan Bali sangat elegan, sangat mencerminkan kemegahan dan keindahan di adat Bali. Yang kedua ialah hiasan sirnata pada dahi. Hiasan melengkung dahi dilukis dengan besar alis hitam atau coklat untuk mempercantik bentuk dahi dan melambangkan keselamatan serta kesejahteraan. Yang ketiga ialah gelong kucur sebagai simbol Gunung Agung. Gelong kucur sanggul tinggi dari bunga cempaka, kantil dan kenanga melambangkan Gunung Agung, simbol kesucian dalam budaya Bali teman-teman. Yang selanjutnya ialah mahkota emas dan ronce anggur. Penggunaan mahkota emas dan hiasan kepala dari ronce anggur menambahkan sentuhan elegan dan romantis pada tata rias pengantin Bali. Yang terakhir selanjutnya ialah anting-anting Subang. Anting-anting bulat berukuran sekitar 2 hingga 3 cm melambangkan feminisme dan keanggunan, menjadi bagian penting dalam tata rias pengantin Bali. Ini menjadi salah satu ciri khas pengantin Bali teman-teman, karena anting-anting tersebut berukuran lumayan gede ya, jadi itu sangat menjadi ciri khasnya teman-teman. Selanjutnya ialah ornamen emas pada busana. Ornamen tersebut dipasang pada busana pengantin untuk menunjukkan keanggunan dan keberwibawaan, menjadi salah satu fitur ikonik dalam tata rias pengantin Bali. Tata rias pengantin Bali dapat disesuaikan dengan tingkatan kasta dan wilayah, mencerminkan keberagaman budaya Bali. Yang terakhir ia memodifikasi sesuai tema pernikahan. Penata rias pengantin Bali dapat memodifikasi riasan tradisional sesuai dengan karakteristik wajah, tema pernikahannya dan memberikan sentuhan personal pada setiap pernikahan. Jadi tidak terlalu monoton, semua pengantin itu sangat sama temanya teman-teman, tergantung kepribadian, jenis wajah maupun tema yang dipilih. Sehingga tata rias di zaman sekarang sangat beragam dan sangat menyesuaikan teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prosesi pernikahan adat di Bali atau yang disebut biasa pawiwahan. Pernikahan dalam adat Bali disebut pawiwahan. Prosesi ini dianggap sakral karena bukan hanya penyatuan dua individu tetapi juga penyatuan dua keluarga dan penyatuan secara spiritual. Semua ritual dalam pawiwahan bertujuan untuk memohon restu Ida Sang Hyang Widiwasa leluhur serta menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ciri-ciri dalam pawiwahan ialah yang pertama ialah mepadik atau memadik. Tahap awal dimulai dengan mepadik atau lamaran, di mana pihak keluarga pria datang ke rumah calon pengantin wanita untuk meminang sekaligus membawa seserahan. Setelah itu dilakukan ngekep, yaitu proses yang dijalani secara pengantin wanita sehari sebelum pernikahan. Pada tahap ini, pengantin wanita didress dan dihias dengan busana tradisional sebagai simbol kesucian dan pengendalian diri sebelum memasuki kehidupan baru. Yang kedua ialah ngekep. Prosesi ngekep dilakukan sehari sebelum pernikahan. Saat pengantin wanita dijalani dengan busana adat lengkap dengan dirias khusus. Selama proses ini, pengantin wanita tidak boleh keluar rumah. Simbol dari ngekep adalah pengendalian diri, kesucian serta kesiapan seorang wanita untuk menunaikan masa lajang.
Yang ketiga ya menjauman. Menjauman merupakan kunjungan salah pengantin pria ke rumah calon istrinya. Ia datang dengan keluarga untuk bertemu pihak keluarga dengan pihak keluarga wanita. Prosesi ini menandakan kesungguhan calon suami dalam menerima tanggung jawab untuk membina rumah tangga dan mempererat hubungan keakraban. Yang keempat ialah mawidi widana atau pawiwahan. Ini adalah puncak dari pawiwahan. Upacara dipimpin oleh pemangku dengan doa, mantra dan persembahan suci. Pasangan pengantin melakukan sembahyang bersama, duduk berdampingan dan menerima berkah. Upacara ini menandai sahnya pasangan sebagai suami istri secara adat dan spiritual. Maknanya adalah penyatuan dua jiwa di bawah restu Ida, Sang Hyang Widiwasa dan leluhur. Selanjutnya ialah mepamit. Setelah upacara inti, pengantin wanita melakukan mepamit, yaitu berpamitan kepada leluhur dan keluarga di rumah asalnya. Ritual ini mengandung makna bahwa ia akan mengikuti suaminya sekaligus meminta restu leluhur agar rumah tangga diridai atau direstui. Yang selanjutnya ialah mapadik atau mungkah lawang. Prosesi ini adalah saat pengantin wanita diantar menuju ke rumah suaminya. Ia disambut dengan upacara adat di pekarangan rumah pengantin pria. Mungkah lawang berarti membuka pintu, melambangkan bahwa keluarga pria menerima kedatangan pengantin wanita dengan lapang hati. Selanjutnya ialah mesakapan. Mesakapan adalah ritual penyatuan dua keluarga besar. Kedua belah pihak duduk bersama dalam suasana resmi dan sakral untuk meneguhkan ikatan kekerabatan. Profesi ini menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga kekeluargaan. Selanjutnya ialah ngabe tipat bantal. Dalam prosesi ini, pasangan pengantin melakukan ritual dengan makanan tradisional berupa lipat atau ketupat dari bantal dari beras ketan. Tipat melambangkan laki-laki dan bantal melambangkan perempuan. Keduanya menjadi simbol kesuburan, keharmonisan dan serta keberadilan dan keturunan. Yang terakhir ialah ngedang lan ngetek linggi. Tahap akhir pawiyahan adalah upacara penyucian. Pasangan memohon restu kepada leluhur agar rumah tangga yang mendapat perlindungan, kekuatan serta keharmonisan. Ritual ini memastikan bahwa pasangan siap menjalani kehidupan baru dengan berkah spiritual. Nah, itu tadi dia perkembangan tata rias dari zaman dulu dan sekarang dan tata cara dalam pernikahan adat Bali atau pawiwahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata rias pengantin Bali zaman dulu dan zaman sekarang. Tata rias Bali pada masa lalu memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibanding hanya sekedar untuk mempercantik diri. Riasan pengantin erat kaitannya dengan nilai sakral, simbolis, status sosial, serta penghormatan kepada leluhur dan dewa. Setiap riasan memiliki aturan dan makna tersendiri. Tata rias dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yaitu payas agung yang hanya digunakan oleh bangsawan dan keluarga kerajaan. Yang kedua yaitu payas nista untuk kalangan masyarakat biasa, dan yang ketiga itu ada payas madya untuk keluarga dengan kedudukan menengah. Bentuk riasan cenderung lebih tebal dengan garis alis hitam pekat, bibir merah menyala, serta penggunaan petitis atau titik hitam di dahi sebagai simbol kesucian dan perlindungan. Proses rias dilakukan dengan doa serta ritual kecil sebelum dimulai agar hasilnya dianggap suci dan mendapatkan restu. Bahan rias yang digunakan pun alami, misalnya serbuk kunyit, bedak beras, minyak kelapa, serta pewarna alami dari tumbuhan. Hiasan kepala atau gelungan dibuat besar dengan perhiasan emas asli melambangkan kemewahan dan derajat sosial pemakainya. Sementara itu, tata rias pengantin Bali pada masa sekarang telah mengalami banyak penyesuaian sesuai perkembangan zaman dan tren kecantikan modern. Unsur sakral dan simbolis tetap ada, tetapi tampilannya lebih menekankan aspek estetika dan kenyamanan. Riasan wajah kini cenderung natural dan penggunaan foundation, kontur, highlighter, eyeshadow, eyeliner, dan shading digunakan untuk membentuk wajah agar terlihat proporsional. Petitis masih dipertahankan, tetapi dibuat lebih tipis dan rapi. Dari sisi busana, kebaya modern dan kain songket tetap menjadi pilihan utama, namun dengan variasi warna yang lebih beragam dibanding masa lalu yang dominan merah dan emas. Gelungan agung tetap digunakan, tetapi bentuknya lebih ringan karena terbuat dari bahan sintetis sehingga nyaman dipakai berjam-jam. Perbandingan ini menunjukkan tata rias pengantin Bali dulu lebih menekankan aspek religius, simbol status sosial, dan ketaatan pada aturan adat, sementara tata rias zaman sekarang lebih menonjolkan penampilan elegan,
dokumentasi foto, serta kepraktisan. Meski demikian, identitas tradisional Bali tetap terjaga melalui simbol khas seperti petitis, kain songket, dan gelungan yang menjadi ciri utama pengantin Bali hingga saat ini. Contoh pengantin Bali tradisional sebagai berikut, yaitu pada masa lalu, seorang pengantin dari keluarga bangsawan menggunakan tata rias payas agung. Riasan wajah dibuat tebal dengan alis hitam pekat, bibir merah mencolok, dan petitis besar di dahi sebagai simbol kesucian. Busana yang dikenakan berupa kain songket dengan motif khas kerajaan, kemben, serta perhiasan emas yang asli meliputi kalung, subeng atau anting besar, dan pending atau ikat pinggang emas. Hiasan kepala atau gelungan agung dibuat sangat besar dengan ornamen emas murni, sehingga menonjolkan status sosial tinggi. Prosesi pernikahan pun diiringi upacara adat lengkap, termasuk persembahan sesajen dan doa khusus. Pengantin dirias keseluruhan tampilan menekankan kemegahan, kesakralan, dan kedudukan keluarga di masyarakat. Contoh pengantin Bali modern. Sekarang pasangan pengantin Bali lebih memilih tata rias payas madya yang dikombinasikan dengan gaya make up modern. Wajah dirias natural dengan foundation, kontur, eyeshadow, dan lipstick matte agar tampak segar di kamera. Petitis yang digunakan namun lebih tipis dan elegan. Busana pengantin memadukan songket tradisional dengan kebaya modern, seringkali dengan warna variatif seperti biru, ungu, ataupun pink. Tidak hanya terbatas pada merah dan emas saja. Perhiasan emas asli kini banyak diganti dengan perhiasan imitasi ringan, sedangkan gelungan agung dibuat dari bahan sintetis agar lebih praktis dipakai seharian. Prosesi adat masih dilakukan dengan beberapa tahapan disederhanakan agar tidak terlalu panjang. Fokus utama bukan hanya pada nilai sakral, tetapi juga disederhanakan agar nilai estetika, kenyamanan, dan dokumentasi foto serta video. Materi selanjutnya yaitu pakaian pengantin pria dan wanita di adat Bali. Pakaian dan aksesoris pengantin Bali. Dalam adat pernikahan Bali, pengantin pria dan wanita mengenakan pakaian serta aksesoris yang disebut payas agung. Payas memiliki tingkatan yang berbeda, yaitu payas nista, payas madya, dan payas agung. Masing-masing tingkatan memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi pakaian maupun aksesoris yang dipakai, serta mencerminkan status sosial, nilai budaya, dan makna filosofis di baliknya. Yang pertama yaitu payas nista. Busana pengantin pria meliputi seperti udeng atau destar diikat kepala khas Bali, bunga pucuk emas atau rezima merupakan hiasan bunga di udeng, bunga cempaka putih dan bunga cempaka kuning dipasang di atas telinga, kadutan atau keris, senjata tradisional yang diselipkan di bagian belakang. Saput atau kampuh merupakan kain tambahan yang dililitkan di atas kamen. Umpal merupakan selendang kecil yang melengkapi busana. Songket atau prada merupakan kain songket sebagai bawahan. Bungkung atau cincin merupakan perhiasan cincin. Kain panjang tenunan Bali atau endek atau kotak-kotak merupakan kain bawahan. Busana pengantin wanita meliputi sanggul pusung tagal merupakan sanggul khusus untuk wanita menikah. Bunga kap merupakan hiasan pada sanggul. Sandat emas merupakan bunga emas hiasan sanggul. Bancangan merupakan hiasan tambahan di sanggul. Bunga cempaka kuning 20 kuntum dan bunga cempaka putih 14 kuntum merupakan hiasan bunga di sanggul. Bunga puspa lembo merupakan dipasang di belakang sanggul. Subeng cerorot yaitu anting-anting khas Bali. Titik-titik atau bulatan kecil di dada dari foundation atau boreh minyi yang jumlahnya ganjil merupakan riasan wajah di dada. Seri atau selendang merupakan selendang yang dikenakan. Anteng merupakan selendang tambahan. Stagen merupakan kain pengikat di pinggang. Songket atau prada merupakan kain songket sebagai bawahan. Bungkung atau cincin merupakan perhiasan cincin. Kamen dodot atau cembung atau kotak-kotak warna 5 songket pinggiran, tapi songket atau cepuk yang sesuai dengan warna kamen merupakan kain bawahan. Yang kedua yaitu payas agung. Busana pengantin pria meliputi yaitu mahkota tajuk bulat dari emas merupakan mahkota yang menjadi hiasan kepala utama bagi pengantin pria, seringkali dihiasi dengan bunga sandat emas dan bunga kap. Gelung agung atau gelung kucit merupakan gelungan di belakang kepala yang dihias dengan bunga cempaka, sandat, dan mawar merah. Sandat emas merupakan hiasan bunga emas berbentuk sandat yang berjumlah 17 buah. Garuda mungkur kompiang merupakan hiasan di belakang gelungan melambangkan keagungan. Bunga kap
merupakan 2 buah bunga kap menghadap depan dan belakang. Bunga bancangan merupakan 1 buah bunga bancangan di tengah. Puspo lembong semanggi yaitu 2 buah bunga semanggi. Keris emas atau dangan merupakan keris yang diselipkan di punggung dan seringkali bertatahkan batu mulia. Kalung atau badong emas yaitu kalung sebagai perhiasan leher. Umpal perada yaitu kain yang diikatkan di pinggang. Gelang kana dan gelang naga satru atau gelang cokor, gelang yang digunakan di pergelangan tangan. Ali-ali jakrawaka yaitu cincin, kamen perada atau kemben perada, dan tapih perada merupakan kain bawahan yang menutupi kaki hingga mata kaki, biasanya dipadukan dengan kaos kaki putih dan tanpa alas kaki jika berjalan di atas kain putih pada upacara adat. Busana pengantin wanita meliputi mahkota tajuk bentuk bulat dari emas, yaitu mahkota di kepala yang dihiasi beragam bunga emas. Gelung agung atau gelung kucit merupakan gelungan rambut yang dihias dengan bunga cempaka, sandat, dan mawar merah. Sandat emas yaitu hiasan bunga sandat berwarna emas. Bunga kap emas yaitu bunga emas yang diletakkan di ujung atas riasan rambut. Cempaka kuning dan putih merupakan bunga cempaka yang diletakkan di berbagai bagian rambut termasuk di atas telinga kanan. Garuda mungkul kompiang yaitu hiasan kepala di bagian belakang. Pelipis atau hiasan di dahi. Sesumping yaitu hiasan telinga. Srinata dan payasemi dan petitis emas yaitu riasan di dahi yang memberikan kesan bersahaja dengan petitis emas yang menyeimbangkan riasan. Gecek merah dan sumbang cerorot yaitu hiasan di pipi dan anting-anting. Kalung dan badong yaitu kalung. Cerik perada warna kuning yaitu kain kecil berperada kuning. Gelang kana 1 pasang dan gelang naga satru yaitu gelang di pergelangan tangan. Kemban perada dan sabuk perada motif belak ketupat dan pending emas atau bekeng yaitu kemban dan ikat pinggang berperada emas dengan motif khas. Ali-ali karangzai dan ali-ali sot jalima yaitu cincin. Kamen perada dan tapih perada yaitu kain bawahan yang berlapis menutupi hingga jari kaki, umumnya dipadukan dengan kaos kaki putih dan tanpa alas kaki saat dijemput untuk upacara pawiwahan. Selop warna emas yaitu alas kaki atau tanpa alas kaki dengan kaos kaki putih. Secara keseluruhan, payas agung merupakan busana pengantin yang melambangkan keindahan, kemewahan, dan kehormatan. Seringkali digunakan dalam upacara pernikahan adat Bali. Yang ketiga yaitu payas madya. Meliputi sanggul yaitu wanita mengenakan sanggul mepusungan gonjer dengan moding. Sanggul ini dihiasi dengan berbagai bunga emas seperti bunga kap. 2 buah bunga berbentuk segitiga dipasang menghadap ke depan melambangkan keagungan. Sandat emas sebanyak 17 bunga yang menyerupai kenanga dipasang di bawah bunga kap untuk memberikan kesan mewah. Bacangan yaitu 1 buah bunga besar yang menjadi pusat hiasan sanggul. Bunga sasa emas yaitu sebanyak 7 kuntum bunga yang dipasang sebagai hiasan tambahan. Puspulembo hiasan bunga yang dipasang di kiri dan kanan bacangan. Sanggul gelung atau pusung atau bunga kampoeng yaitu hiasan sanggul lainnya yang memperindah tatanan rambut. Bunga segar yaitu bunga cempaka putih 25-35 kuntum, cempaka kuning 35-45 kuntum, dan mawar digunakan untuk mempercantik sanggul. Semi yaitu anak rambut atau rambut depan yang dirias dan terletak di atas telinga. Payas penyimbang Srinata yaitu hiasan dahi agar garis wajah terlihat seimbang dan indah. Yang terakhir yaitu alis-alis bak daun kintaran yaitu riasan alis yang dibentuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan ialah tata rias adat Bali merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai filosofis, religius, dan estetis yang tinggi. Sejak masa lampau, tata rias pengantin Bali tidak hanya berfungsi untuk mempercantik penampilan saja, tetapi juga menjadi simbol kesucian, status sosial, serta penghormatan kepada leluhur dan dewa. Hal ini terlihat dari penggunaan bahan-bahannya yang alami, busananya yang mewah, serta ritual yang menyertai setiap proses riasnya.
Seiring perkembangan zaman, tata rias Bali mengalami perubahan penyesuaian kebutuhan masyarakat modern. Jadi nggak tertinggal juga gitu kan, walaupun dia mengikuti adat, dia nggak bakal tertinggal karena dia tetap mengikuti zaman gitu. Terutama melalui penggunaan kosmetiknya yang praktis, inovasi gaya busana, serta adaptasi dengan pariwisata globalnya. Walaupun terjadi perubahan, identitas tata rias Bali tetap terjaga melalui elemen-elemen khas seperti gelungannya, songketnya, dan petitisnya. Karena gelungan, songket, dan petitis nggak semua adat itu ada gitu kan. Jadi kayak setiap adat pasti kayak ada yang membuat dia khas gitu. Dan di tata rias adat Bali ini yang membuat khasnya itu ialah gelungan, songket, dan petitis yang masih dipertahankan hingga kini. Dengan demikian, tata rias adat Bali mencerminkan kemampuan masyarakat untuk menjaga tradisi leluhur sekaligus beradaptasi dengan perkembangan sosial budaya. Jadi, dia tetap mempertahankan adatnya, tetapi dia juga nggak ketinggalan zaman gitu. Dia nggak istilahnya tetap mengikuti zaman, tapi adatnya juga ada gitu kan. Menjadikannya juga sebagai bagian integral dari identitas dan jati diri bangsa gitu. Sekian dari kami, terima kasih. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari hasil diskusi kami. Jika ada kata dan sikap kami yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.